sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mission Impossible Timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai 3 pemain Korea Selatan ini. Ada penyerang MU. Sayangkan Timnas U23 Indonesia jumpa Korea Selatan di perempat final. Shin Tae-yong, impian saya kita bertemu di final. Sungguh menyedihkan Timnas Indonesia bersinar, fans Malaysia justru geram lihat kualitas negaranya yang gugur di Piala Asia U23, suram dan memalukan. PSSI beri secercah harapan soal lobi Nathan Chu Aon jelang pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 dapat amunisi tambahan usai Nathan Chu Aon tinggalkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong singgung Qatar usai Timnas Indonesia U23 bantai Yordania 4-1 di Piala Asia U23 2024 laga perdana pertunjukan komedi. Pemborong 2 gol, Marcelino Ferdinand ketagihan cetak sejarah usai Timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Makin menyalakah? Mission Impossible Timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai 3 pemain Korea Selatan ini. Ada penyerang MU. Timnas Indonesia U23 harus mewaspadai 3 pemain kunci Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Korea Selatan memastikan diri sebagai juara grup B Piala Asia U23 2024 pasca kemenangan tipis 1-0 yang diraih atas Jepang. Garuda Muda wajib mengantisipasi serangan mematikan dalam pola permainan Korea Selatan demi bisa meraih hasil positif demi bisa mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong ternyata juga punya catatan statistik kurang sedap saat bertemu Hwang San-hong yang merupakan pelatih Korea Selatan U23. Tercatat keduanya pernah bertemu sebanyak 12 kali ketika masih menjadi pelatih di klub lokal Liga Korea dengan dominasi di tangan Hwang San-hong yang berhasil raih 5 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Berikut 3 pemain yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U23. 1. Jeong Sang-bin. Jeong Sang-bin selalu menjadi pilihan utama Minnesota United pada 7 pertandingan yang dilakoninya. 2. Kim Min-woo. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut didatangkan Düsseldorf II dari Werder Bremen II pada 2023 dengan status bebas transfer. 3. Lee Yong-jun. Lee Yong-jun yang merupakan penyerang Korea Selatan U23 tercatat selalu mencetak gol di 2 laga yang dilakoninya pada babak penyisihan grup B Piala Asia U23 2024. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Sayangkan Timnas U23 Indonesia jumpa Korea Selatan di perempat final. Shin Tae-yong, impian saya kita bertemu di final. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan menghadapi Korea Selatan di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis.
Kepastian ini didapatkan setelah Korea Selatan mengalahkan Jepang 1-0 dalam laga terakhir penyisihan grup B. Pertemuan antara timnas U23 Indonesia dengan Korea Selatan ini langsung mencuri perhatian banyak pihak. Pasalnya, skuad Garuda Muda saat ini ditukangi oleh juru taktik asal Korea Selatan. Dengan demikian akan terjadi adu mekanik antara pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong dengan juru taktik Korea Selatan Hwang San-hong. Untuk itu minat semakin banyak seiring berlangsungnya pertandingan antara kedua pelatih asal negeri ginseng tersebut. Shin Tae-yong sebelumnya sudah buka suara terkait peluang bertemu skuad Garuda di perempat final. Pertanyaan ini sempat ditanyakan saat tim asuhan Shin Tae-yong menang lawan Australia pada 18 April 2024 lalu. Saat itu mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku akan lebih nyaman apabila bertemu Jepang dibandingkan Taeguk Warriors di perempat final. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku akan lebih senang bertemu Korea Selatan di final alih-alih perempat final. Ia mengatakan akan lebih bagus apabila Taeguk Warriors dan timnas U23 Indonesia duel di babak final. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, sungguh menyedihkan timnas Indonesia bersinar, fans Malaysia justru geram lihat kualitas negaranya yang gugur di Piala Asia U23, suram dan memalukan. Berbanding terbalik dengan prestasi timnas Indonesia, para netizen Malaysia kompak mengkritik skuad Harimau Muda usai tersingkir di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia berhasil pecahkan rekor dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 untuk kali pertama dalam sejarah. Prestasi timnas Indonesia justru berbanding terbalik dengan sang rival dari kawasan ASEAN, Malaysia, yang dipastikan tersingkir di fase grup. Kepastian Malaysia tersingkir di Piala Asia U23 didapat setelah anak asuh Juan Torres Garrido tersebut telan kekalahan beruntun dari 2 laga. Bahkan dari 2 pertandingan, Malaysia tak mampu mencetak 1 gol pun dan harus kebobolan 4 kali. Imbas dari hasil buruk di Piala Asia U23, kritikan keras pun disampaikan para netizen Malaysia kepada skuad Harimau Muda. Tak tanggung-tanggung, netizen Malaysia bahkan menganggap timnas Malaysia tidak mempunyai masa depan cerah usai penampilan buruk di Piala Asia U23. Seriously sakit hati tengok game Malaysia. Gelap masa depan Chamni. Post do something, we are wasting taxpayers money, ucap akun X @warlord 777. they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. PSSI beri secercah harapan soal lobi Nathan Chu Aon jelang pertandingan timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberi kabar terbaru soal lobi Nathan Chu Aon jelang pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Nathan Chu Aon harus pamit dari timnas Indonesia U23 setelah mengikuti babak penyisihan grup A karena dibutuhkan oleh klubnya SC Heerenveen. Kehilangan Nathan cukup besar pengaruhnya karena selama babak grup dia selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Nathan dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut bukan sebagai bek kiri,
tetapi menjadi jenderal lapangan tengah. Meski bukan bermain di posisi aslinya, pemain pinjaman dari Swansea City ini sukses menampilkan permainan memukau. Kondisi ini membuat PSSI akhirnya mencoba untuk melobi Heerenveen agar mau melepas Nathan ke Timnas Indonesia U23. Arya mengatakan PSSI terus berupaya agar Timnas Indonesia U23 bisa diperkuat oleh para pemainnya. Usaha apapun akan dilakukan walau bukan jalur normal, tetapi dengan cara baik-baik. PSSI, lanjut Arya, masih terus berupaya agar Nathan bisa kembali karena Indonesia sangat membutuhkan tenaganya untuk menghadapi Korea. Kami belum tahu berhasil atau tidak, tapi usaha terus dan niatan yang baik semuanya untuk Indonesia. Timnas Indonesia U23 dapat amunisi tambahan usai Nathan Chu Aon tinggalkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 boleh bersyukur karena dapat tambahan amunisi menjelang laga perempat final kontra Korea Selatan, meski Nathan Chu Aon telah meninggalkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Garuda Muda berhasil mencetak sejarah dengan mencapai babak perempat final pada keikutsertaan perdananya di Piala Asia U23 2024. Di babak perempat final nanti, ada tim kuat Excalibur Korea Selatan yang diperhitungkan sebagai kandidat juara yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong telah mengutarakan hasratnya untuk mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski sudah mencapai targetnya, yaitu lolos dari fase grup. Namun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu justru kini dipusingkan dengan ketiadaan seorang pemain pilarnya. Nathan Chu Aon telah dipastikan meninggalkan skuad Timnas. Namun demikian, di saat bersamaan, Shin Tae-yong juga menerima kabar baik. Dialah Ramadan Sananta yang melewatkan dua laga terakhir kontra Australia dan Yordania akibat kartu merah di laga kontra Qatar. Shin Tae-yong singgung Qatar usai Timnas Indonesia U23 bantai Yordania 4-1 di Piala Asia U23 2024 laga perdana pertunjukan komedi. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, menyinggung Timnas Qatar U23 kala mengomentari keberhasilan timnya membantai Timnas Yordania U23 di laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024. Dia menyebut kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Qatar U23 di laga perdana grup A sebagai sebuah komedi. Shin Tae yakin Timnas Indonesia U23 bisa mendapat hasil berbeda kala melawan Qatar U23 di laga perdana grup A Piala Asia U23 jika wasit berlaku adil. Sebab, skuad Garuda Muda sendiri berhasil membuktikan kualitasnya di dua laga lainnya dengan meraih kemenangan. Saya dengan jelas mengatakan bahwa pertandingan pertama tidak lebih dari sebuah pertunjukan komedi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga melawan Timnas Yordania U23. Saya masih percaya bahwa kedepannya kami tidak bisa memainkan pertandingan sepak bola seperti ini lagi. Jika seandainya wasit menjalankan tugasnya dengan fair play dan adil, saya benar-benar percaya bahwa hasil pertandingan akan berbeda, lanjutnya.
Saya mengatakan kepada para pemain saya untuk melupakan pertandingan tersebut, pertandingan pertama yang kami mainkan melawan Qatar dan kemudian kami harus melangkah maju, tegas Shin Tae-yong. Kami mendapatkan kepercayaan diri kami kembali setelah memenangkan pertandingan melawan Australia, lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pemborong 2 gol, Marcelino Ferdinand ketagihan cetak sejarah usai timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Makin menyalakah? Pemain KMS Kadeinze, Marcelino Ferdinand, ketagihan cetak sejarah usai timnas U23 Indonesia yang berstatus debutan di Piala Asia U23 2024 sukses melangkah ke perempat final dengan status runner-up grup A. Timnas U23 Indonesia tercatat mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Pada laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia melibas Yordania dengan skor 1-4 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Gol Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Marcelino Ferdinand menit ke-23 penalti 70, Witan Sulaman 40, dan Komang Teguh 86. Sementara gol balasan Yordania dicetak Justin Hubner bunuh diri dalam kurung 79. Ini adalah kali pertama bagi kami melaju ke perempat final di Piala Asia U23 pada keikutsertaan perdana juga, ucap Marcelino Ferdinand seusai pertandingan. Saya harap hasil ini akan membawa perubahan yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Dan semoga kami bisa terus membuat sejarah baru, sambung mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Menurut Marcelino, kemenangan besar atas Yordania pantas diraih timnas U23 Indonesia. Pasalnya penampilan timnas U23 Indonesia jauh lebih baik daripada skuad asuhan Abu Zema itu. Saya sangat bangga, tutur Marcelino.